Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, belajar kita bersama tentang teori-teori pengembangan sumber daya manusia dalam aliran-aliran filsafat. Kemarin kita sudah membahas tentang konsep beberapa teori aliran filsafat yang berkaitan dengan sumber daya manusia ini. Ada aliran idealisme, kemudian juga ada konsep teori rasionalisme, ada juga konsep teori realisme. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan insya Allah membahas tentang bagaimana konsep pragmatisme, eksperimentalisme, dan konsep teori eksistensialisme. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai pertemuan pada kesempatan kali ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang akan kita bahas di pertemuan kali ini pertama tentang teori-teori pengembangan sumber daya manusia. Kita lanjutkan ke teori pragmatisme, dan experientialisme, dan konsep teori eksistensialisme. Nah, di sini di teori aliran filsafat yang berkaitan dengan sumber daya manusia, di konsep teori yang keempat ada konsep teori pragmatisme eksperimentalisme. Apa sih pragmatisme? Pragmatisme itu sendiri, kemudian nanti ada eksperimentalisme. Nah, pragmatisme ini kalau kita lihat secara secara bahasa dari kata pragmatis, ya, kalau diserap ke dalam bahasa Indonesia. Nah, pragmatisme ini sendiri kalau kita lihat sejarahnya merupakan gerakan filsafat Amerika, gitu, yang begitu dominannya selama 1 abad terakhir dan mencerminkan sifat-sifat kehidupan Amerika. Nah, demikian dekatnya pragmatisme dengan Amerika ini sehingga Hopkins dan Stroll menyatakan bahwa pragmatisme ini merupakan gerakan yang berasal dari Amerika yang memiliki pengaruh yang mendalam di dalam kehidupan intelektual di Amerika. Nah, bagi kebanyakan rakyat Amerika, pertanyaan-pertanyaan tentang kebenaran, tentang kemudian asal dan tujuan, hakikat, serta hal-hal metafisis yang menjadi pokok pembahasan di dalam filsafat barat, itu dirasakan amat teoritis. Nah, rakyat Amerika umumnya menginginkan hasil yang konkret. Sesuatu yang penting harus pula kelihatan dalam kegunaannya. Oleh karena itu, pertanyaan what is itu harus dieliminir dengan what for. Bukan hanya what is, tetapi what for di dalam filsafat praktis. Nah, membicarakan pragmatisme sebagai sebuah paham di dalam filsafat tentu tidak dapat dilepaskan dari nama-nama seperti ada Charles Peirce, kemudian William James, dan John Dewey. Nah, meskipun ketiga tokoh tersebut ini dimasukkan dalam kelompok aliran pragmatisme, namun di antara ketiganya itu punya fokus pembahasan yang berbeda. Charles Peirce lebih dekat disebut dengan filosof ilmu. Nah, sementara kemudian William James ini disebut dengan filosof agama, dan John Dewey itu dikelompokkan kepada filosof yang sosial. Nah, pragmatisme sebagai suatu interpretasi baru terhadap teori kebenaran oleh Peirce ini digagas sebagai teori arti. Di dalam kaitan dengan ini dinyatakan according to the pragmatist theory of truth, a proposition is true
insofar as it work or satisfies. Working or satisfying, being described firstly by different exponent on the view. Menurut teori pragmatis tentang kebenaran, itu suatu proposisi itu dapat disebut sebagai benar sepanjang proposisi itu berlaku, work, atau memuaskan, satisfies. Nah, berlaku dan memuaskan ini diuraikan dengan berbagai ragam oleh para pengamat teori tersebut. Kemudian sementara itu James ini nominalisasikan. Nah, pragmatisme ini sebagai teori cash value. James kemudian menyatakan true ideas are those that we can assimilate, validate, corroborate, and verify. False ideas are those that we cannot. Ide-ide yang benar menurut James ini adalah ide-ide yang dapat kita serasikan, kita umumkan juga berlakunya. Kita kuatkan dan kita periksa. Sebaliknya, ide yang salah adalah ide yang tidak demikian. Nah, pragmatisme ini kalau kita kaji secara etimologi berasal dari kata pragma yang artinya guna. Pragma berasal dari bahasa Yunani, maka pragmatisme ini adalah satu aliran yang mengajarkan bahwa yang benar adalah apa saja yang membuktikan dirinya sebagai yang benar dengan akibat-akibat yang bermanfaat secara praktis, misalnya berbagai pengalaman pribadi tentang kebenaran mistik, asalkan dapat membawa kepraktisan dan bermanfaat, itu dianggap sebuah kebenaran. Artinya segala sesuatu dapat diterima asalkan bermanfaat bagi kehidupan. Nah, ini teori pragmatisme. Pragmatisme. Pragma dari bahasa secara etimologisnya dari bahasa Yunani itu artinya ya guna, gitu ya, bermanfaat. Nah, tokohnya siapa nih tokohnya pragmatisme ini? Ada William James. William James ini lahir di New York 1842 dan meninggal di tahun 1910. Ia memperkenalkan ide-idenya tentang pragmatisme ini kepada dunia. Ia ahli di bidang seni, psikologi, kemudian anatomi juga, fisiologi, dan filsafat. Bahkan Dr. Smoro Ahmadi yang pemikiran filsafatnya liar karena dalam sepanjang hidupnya mengalami konflik antara pandangan ilmu pengetahuan dengan pandangan agama. Ia beranggapan bahwa masalah kebenaran tentang asal atau tujuan dan hakikat bagi orang Amerika terlalu teoritis. Yang ia inginkan adalah hasil-hasil yang konkret. Dengan demikian, untuk mengetahui kebenaran dari ide atau konsep, itu harus diselidiki konsekuensi-konsekuensi praktisnya. Pragmatisme ini adalah aliran filsafat yang mengajarkan bahwa yang benar adalah segala sesuatu yang membuktikan dirinya sebagai benar dengan melihat kepada akibat-akibat atau hasilnya yang bermanfaat secara praktis. Dengan demikian bukan kebenaran objektif dari pengetahuan yang penting, melainkan bagaimana kegunaan praktis dari pengetahuan kepada individu-individu. Wah, ini pragmatisme. Dan dasar dari pragmatisme adalah logika pengamatan, di mana apa yang ditampilkan pada manusia di dalam dunia nyata merupakan fakta-fakta individual, konkret, dan terpisah satu sama lain. Nah, dunia ditampilkan apa adanya, dan perbedaan diterima begitu saja. Representasi realitas yang muncul di pikiran manusia selalu bersifat pribadi dan bukan merupakan fakta-fakta umum. Nah, ide itu menjadi benar ketika memiliki fungsi pelayanan dan kegunaan. Ini dalam teori pragmatisme. Nah, dengan demikian filsafat pragmatisme ini tidak mau direpotkan dengan pertanyaan-pertanyaan seputar kebenaran, terlebih yang bersifat metafisik, sebagaimana yang dilakukan oleh kebanyakan filsafat Barat di dalam sejarah.
Nah, bagaimana kemudian teori tentang kebenaran ini? Menurut teori klasik tentang kebenaran, ya, dikenal ada dua posisi yang berbeda. Ada teori di sini kita lihat ya. Yang kedua ini teori korespondensi dan teori koherensi. Nah, teori korespondensi itu menekankan persesuaian antara si pengamat dengan apa yang diamati, sehingga kebenaran yang ditemukan adalah kebenaran empiris. Nah, sedangkan teori koherensi menekankan pada peneguhan terhadap ide-ide a priori atau kebenaran logis. Yakni jika proposisi-proposisi yang diajukan koheren satu sama lain, itu termasuk ke dalam koherensi. Selain itu, dikenal lagi satu posisi lain yang berbeda dengan kedua posisi sebelumnya. Ada teori pragmatis. Teori pragmatis ini menyatakan bahwa apa yang benar adalah apa yang berfungsi. Bayangkan sebuah mobil dengan segala kerumitannya, mesin yang membuatnya bekerja, namun yang sesungguhnya menjadi dasar adalah jika mobil itu dapat bekerja atau berfungsi dengan baik. Nah, itu teori pragmatis. Ya. Jadi teori kebenaran itu kalau kita lihat dari teori dari apa namanya dari objek ya objek kebenarannya gitu ya. Itu ada tiga, ada korespondensi, ada koherensi, dan pragmatis. Di teori klasik tentang kebenaran, dua posisi yang berbeda, ada korespondensi, kemudian koherensi, dan ditambah satu lagi ada pragmatis. Jadi kalau teori korespondensi itu ada persesuaian antara si pengamat dengan apa yang diamati sehingga kebenaran itu yang ditemukan adalah kebenaran empiris. Nah, kalau koherensi menekankan pada peneguhan terhadap ide-ide a priori atau kebenaran logis. Jika proposisi-proposisi yang diajukan itu koheren satu dengan yang lainnya. Nah, kalau pragmatis, pragmatis itu ya apa yang benar adalah apa yang berfungsi. Nah, itu yang guna, pragma dari kata asalnya double pragma yang guna, yang berfungsi guna. Nah, bagaimana kemudian perkembangan pragmatisme? Apa yang disebut dengan ada neopragmatisme juga berkembang di Amerika Serikat. Dengan tokohnya, siapa tokoh utamanya? Tokoh utamanya adalah Richard Rorty. Salah satu pemikirannya yang terkenal adalah bagaimana bahasa itu menentukan pengetahuan. Karena bahasa hadir dalam bentuk yang jamak, demikianlah pengetahuan pun tidak hanya satu dan tidak dapat dipandang universal. Ya, tidak bisa dipandang universal atau dengan kata lain tidak ada pola yang rasional terhadap pengetahuan. Nah, budaya atau nilai-nilai yang ada itu dilihat secara fungsinya terhadap manusia. Ya. Nah, untuk membedakan dengan dua pendahulunya tersebut, kemudian Dewey menamakan pragmatisme ini sebagai instrumentalisme. Ini John Dewey ya. Dewey menamakannya instrumentalisme. Instrumentalisme sebenarnya sebutan lain dari filsafat pragmatisme. Ini John Dewey. Selain eksperimentalisme, sama saja. Peirce memaksudkan pragmatisme untuk membuat pikiran biasa menjadi ilmiah. Tetapi James memandang sebagai sebuah filsafat yang dapat memecahkan masalah-masalah metafisik dan agama. Bahkan lebih jauh, James menganggap sebagai teori of meaning dan teori of truth, teori kebenaran. Gitu. Nah, ini perkembangan pragmatisme. Instrumentalismenya John Dewey sebenarnya mempunyai akar pada tokoh-tokoh filsuf yang mendahuluinya. Namun karena John Dewey ini adalah seorang empiris, maka filsuf-filsuf empiris Inggris justru mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan pemikiran Dewey sendiri. Nah, salah seorang tokoh yang berpengaruh pada Dewey adalah Francis Bacon.
Sebagai seorang empiris, Bacon ini menolak ilmu pengetahuan pada masanya yang baginya ilmu pengetahuan itu tidak menyentuh realitas. Nah, karena itu Bacon memaknai ilmu pengetahuan itu secara baru, yaitu ilmu pengetahuan yang diabdikan demi kebutuhan praktis manusia. Nah, di dalam hal ini, Bacon tidak menolak secara mutlak keberadaan ilmu pengetahuan. Namun, yang penting baginya adalah bahwa ilmu pengetahuan memiliki makna praktis bagi kehidupan manusia. Ini bagi Bacon. Nah, dari sekian banyak filsuf yang turut mendukung kelahiran teori pragmatisme ini, Bacon adalah salah seorang filsuf yang diakui oleh John Dewey. Bagi Dewey, Bacon adalah seorang oh, bagi Dewey disebut sebagai nabi inspirator pemikiran modern. Nah, hal ini nampak sekali dalam sumbangan pemikiran pragmatisme. Nah, dua sumbangan pemikiran Bacon yang sangat berpengaruh dalam pemikiran Dewey adalah sebagai berikut. Pertama, dalam sikapnya ilmu adalah pekerjaan sosial. Hmm. Karena itu, nah ilmu ini tidak ditatap secara lepas dari lingkup kebutuhan manusia yang praktis. Nah, ini yang pertama menurut Dewey. Jadi yang kedua, ilmu itu bukan renungan mendalam seorang individu belaka, akan tetapi lebih merupakan pekerjaan sosial eh, yang di dalamnya sekelompok orang itu turut berpartisipasi dan terikat dalam satu tujuan tertentu. Nah, bagi John Dewey, ya, instrumentalisme adalah berpikir yang logis yang bergantung pada tujuan kehidupan praktis. Nah, kehidupan yang dimaksud di sini adalah hubungan dengan situasi yang ada, baik alamiah maupun sosial. Ya, baik alamiah ataupun sosial. Dan kebutuhan praktis ini juga sekaligus mengarahkan pikiran kita bagaimana menurut The Way berpikir itu hanyalah muncul jika dibutuhkan situasi. Misalnya, manusia adalah manusia yang selalu bertindak. Dalam situasi tertentu, tindakannya itu bisa terhambat. Maka manusia itu kemudian mulai merancang suatu pemikiran demi kebutuhan praktisnya di dalam situasi tersebut. Nah, rancangan itulah merupakan sesuatu yang belum terlaksana. Nah, pemikiran tercipta karena ada stimulus yang merangsang. Ini menurut Dewey. Bahwa instrumentalisme atau pragmatisme di dalam bahasa lain adalah berpikir logis yang bergantung pada tujuan kehidupan yang praktis. Nah, selanjutnya menurut Dewey juga berpikir itu merupakan transformasi suatu situasi yang kacau, balau. Situasi yang tidak menguntungkan, kegelapan ke situasi yang lebih terang, tenang dan harmonis. Jadi pemikiran itu hanyalah sebuah alat untuk mengatasi suatu masalah atau menangani krisis dalam situasi konkret. Nah, tugas dari pemikiran adalah menemukan alat atau sarana dalam lingkup konkret demi tujuan praktis yang dibutuhkan dalam kehidupan. Nah, The Way ini tertarik pada penerapan bagaimana filsafat atas persoalan sosial yang semakin nyata, yang rumit dan membingungkan yang dihadapi di Amerika pada waktu itu. Nah, berhadapan dengan persoalan-persoalan inilah metode instrumentalisme menjadi efektif untuk digunakan karena metodenya memperlakukan ide-ide itu untuk digunakan uh, untuk menyelesaikan persoalan-persoalan praktis. Penekanan Dewey dalam metode instrumentalisme adalah pada praktek, yakni pada keterlibatan aktual atau partisipasi aktif, di mana kita belajar dengan mengerjakannya. Learning by doing. Oleh karena itu, teori yang demikian, ajaran The Way itu disebut dengan instrumentalisme, yang baginya merupakan teori mengenai bentuk konsepsi penalaran umum yang merupakan kekhasan dalam pemikiran untuk memperkuat eh, konsekuensi selanjutnya. The Way ini sendiri mengartikan instrumentalisme ini sebagai usaha menyusun teori logis mengenai konsep-konsep, ya, keputusan-keputusan
dan kesimpulan-kesimpulan dalam penentuan eksperimental bagi konsekuensi-konsekuensi selanjutnya dalam praktis. Nah, Dewey merumuskan ada esensi instrumentalisme pragmatis. Instrumentalisme pragmatis sebagai to concept of both knowledge and practice as a mean of making good excellences of all kind secure in experience existent. Demikianlah Dewey memberikan istilah pragmatisme dengan instrumentalisme, operasionalisme, fungsionalisme, dan eksperimentalisme. Disebut demikian karena menurut aliran ini bahwa ide, gagasan, kemudian pikiran, dan intelijen itu merupakan alat atau instrumen untuk mengatasi kesulitan persoalan yang dihadapi manusia. Nah, pemahaman terhadap Dewey ini menjadi jelas jika menelusuri pandangannya mengenai pemikiran, pengalaman, pengetahuan. John Dewey ini dianggap seorang empiris karena baginya pemikiran itu harus berpijak pada pengalaman, experience, dan bergerak harus kembali menuju ke pengalaman-pengalaman. Jadi bagi titik tuju dan titik tolak dari pemikiran adalah pengalaman. Pada mulanya pemikiran itu bangkit karena adanya pengalaman, contoh yang menyulitkan. Dan pada akhirnya pemikiran itu membuat pemecahan, akan mempunyai akibat merubah situasi. Yang berarti juga pengalaman itu selanjutnya. Nah, konsep kunci filsafat Dewey adalah pengalaman. Nah, experience. Filsafat harus berpangkal pada pengalaman-pengalaman dan menyelidiki serta mengolah pengetahuan mengolah pengalaman itu secara aktif dan kritis. Karena itu bagi Dewey, seorang filsuf itu harus peka akan pentingnya pengalaman. Pada awalnya Dewey ini tertarik pada teori pengalaman yang dikembangkan oleh kaum Hegelian. Tetapi kemudian ia mengembangkan suatu teori semacam neo-empirisme. Ada 3 hal pemikiran pokok mengenai pengalaman yang menurut Dewey itu diabaikan oleh pemikir idealis. Nah, apa saja tuh 3 hal itu? Pertama, pengabaian terhadap pengalaman bertindak menurut Dewey. Yang kedua, penolakannya terhadap gagasan mengenai suatu hal yang merupakan satuan yang menyeluruh. Yang ketiga, anggapannya bahwa kaum Hegelian dan idealis itu mengenai kodrat alam yang terlalu mengeneralisasikan sehingga menuntun pada proyeksi kosmis yang keliru. Dengan meninggalkan pemikiran Hegelian, Dewey ini kemudian beranggapan bahwa pengalaman itu merupakan interaksi antara satu organisme dan lingkungan, alam dan masyarakatnya. Menurutnya, pengalaman merupakan pertemuan non-reflektif dengan suatu situasi seperti halnya makan donat, menikmati pemandangan, dan bercanda dengan teman. Nah, pengalaman itu sangat erat kaitannya dengan proses berpikir. Karena proses berpikir pada akhirnya itu tertuju pada pengalaman tersebut. Nah, gerak pemikiran manusia dibangkitkan dengan suatu keadaan yang menimbulkan permasalahan di dunia sekitar kita, dan gerak itu berakhir dalam berbagai perubahan. Nah, pengalaman langsung bukanlah soal pengetahuan yang mengandung di dalamnya pemisahan antara subjek dan objek, pemisahan antara pelaku dan sasarannya. Dalam pengalaman, keduanya dipersatukan. Kalau terjadi pemisahan antara pelaku dan objek, hal ini bukan merupakan pengalaman, melainkan suatu hasil refleksi atas pengalaman tadi, gitu ya. Nah, selanjutnya menurut Dewey ada 2 hal yang mempengaruhi lahirnya pengalaman dan penalaran ini. Apa saja? Pertama, perubahan mengenai kodrat pengalaman itu sendiri. Yang kedua, perkembangan suatu bidang psikologi yang berlandaskan pada biologi. Nah, perkembangan biologi membuat segala sesuatu itu menjadi berubah. Prinsipnya, kalau ada kehidupan, pastilah ada tingkah laku dan tindakan. Namun, penyesuaian diri itu bukanlah suatu hal yang pasif, tetapi aktif. Sebab organisme bertindak terhadap lingkungan tersebut dengan memberikan perubahan terhadapnya, sesuai dengan usahanya, dalam mempertahankan kehidupan dan menghadapi lingkungannya.
Dalam hal ini, pengalaman itu merupakan proses timbal balik dan saling mempengaruhi antara makhluk hidup dan lingkungannya dalam rangka menuju kehidupan yang lebih baik. Bagi Dewey, pengalaman itu adalah lingkungan yang merangsang organisme untuk memodifikasi lingkungan itu dalam hubungan timbal balik. Nah, itu menurut Dewey. Nah, kemudian bagaimana konsep pragmatisme, eksperimentalisme dalam pendidikan? Pertama ada pengalaman dan pertumbuhan dalam pendidikan. Ada pengalaman dan pertumbuhan. Bagaimana sih maknanya pemikiran Dewey ini? Banyak dipengaruhi oleh teori evolusinya Charles Darwin sebetulnya. Yang mengajarkan bahwa hidup di dunia ini merupakan suatu proses dimulai dari tingkatan terendah dan berkembang maju dan meningkat. Nah, hidup tidak statis ini menurut Dewey, melainkan bersifat dinamis. All is in the making. Semuanya dalam perkembangan. Nah, pandangan Dewey ini mencerminkan teori evolusi dan kepercayaannya pada kapasitas manusia dalam kemajuan moral dan lingkungan masyarakat, khususnya melalui pendidikan. Menurut Dewey, dunia ini penciptaannya belum selesai. Segala sesuatu berubah. Ini menurut Dewey. Tumbuh, berkembang, tidak ada batas, tidak statis, dan tidak ada finalnya. Bahkan hukum moral pun berubah, berkembang menjadi sempurna. Tidak ada batasan hukum moral dan tidak ada prinsip-prinsip abadi, baik tingkah laku maupun pengetahuan. Ini menurut Dewey. Pengalaman atau experience adalah suatu kunci. Salah satu kunci di dalam filsafat instrumentalismenya Dewey. Pengalaman merupakan keseluruhan aktivitas manusia yang mencakup segala proses yang saling eh, mempengaruhi antara organisme yang hidup dalam lingkungan sosial dan fisik. Nah, filsafat instrumentalisme Dewey itu dibangun berdasarkan asumsi bahwa pengetahuan ini berpangkal dari pengalaman-pengalaman dan bergerak kembali menuju pengalaman. Nah, untuk menyusun kembali pengalaman-pengalaman tersebut, maka diperlukanlah pendidikan yang merupakan transformasi yang terawasi dan keadaan tidak menentu ke arah tumbuh bersamaan dengan kerjanya di laboratorium sekolah untuk anak-anak di University eh, Chicago. Gitu. Nah, di lembaga ini, Dewey mencoba untuk mengupayakan sekolah sebagai miniatur komunitas yang menggunakan pengalaman-pengalaman sebagai pijakan. Dengan model tersebut, siswa dapat melakukan sesuatu serta bersama-sama belajar untuk memantapkan kemampuannya dan keahliannya. Nah, selanjutnya sebagai tokoh pragmatisme, Dewey memberikan kebenaran berdasarkan manfaat dalam kehidupan praktis, baik secara individual maupun kolektif. Oleh karenanya, ia berpendapat bahwa tugas filsafat itu memberikan garis-garis arahan bagi perbuatan. Filsafat tidak boleh tenggelam dalam pemikiran metafisik yang sama sekali tidak berfaedah menurut Dewey. Filsafat harus berpijak pada pengalaman dan menyelidiki serta mengolah pengalaman tersebut secara aktif dan kritis dengan cara eh, demikian. Kemudian filsafat itu menurut Dewey dapat menyusun norma-norma dan nilai-nilai. Nah, itu yang pertama. Nah, tentang bagaimana konsep pragmatisme eksperimentalisme dalam pendidikan di dalam pengalaman dan pertumbuhan. Nah, sekarang bagaimana konsep pragmatisme eksperimentalisme dalam pendidikan ini yang berkaitan dengan tujuan pendidikan di dalam menghadapi industrialisasi Eropa dan Amerika. Dewey berpendirian bahwa sistem pendidikan sekolah itu harus diubah menurut Dewey. Nah, sains menurutnya tidak mesti diperoleh dari buku-buku, melainkan harus diberikan kepada siswa melalui praktek dan tugas-tugas yang berguna. Belajar harus lebih banyak difokuskan melalui tindakan daripada melalui buku. Dewey ini percaya terhadap adanya pembagian yang tepat antara teori dan praktek. Hal ini membuat Dewey kemudian demikian lekat dengan atribut learning by doing. John Dewey, learning by doing,
belajar dengan melakukan. Yang dimaksud di sini bukan berarti ia menyeru anti intelektual, tidak. Tetapi untuk mengambil kelebihan fakta bahwa manusia itu harus aktif, penuh minat dan siap mengadakan eksplorasi. Nah, di dalam masyarakat industri, sekolah harus merupakan miniatur lokakarya dan miniatur komunitas. Belajar haruslah dititik tekankan pada praktek dan trial and error. Akhirnya kemudian pendidikan harus disusun kembali bukan hanya sebagai persiapan menuju kedewasaan, tetapi pendidikan juga sebagai kelanjutan pertumbuhan pikiran dan kelanjutan penerang hidup. Sekolah hanya dapat memberikan kita alat pertumbuhan mental. Sedangkan pendidikan yang sebenarnya adalah saat kita telah meninggalkan bangku sekolah dan tidak ada alasan mengapa pendidikan harus berhenti sebelum kematian menjemput. Nah, tujuan pendidikan adalah efisiensi sosial dengan cara memberikan kemampuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan demi pemenuhan kepentingan dan kesejahteraan bersama secara bebas dan maksimal. Tata susunan masyarakat yang dapat menampung individu yang memiliki efisiensi di atas adalah sistem demokrasi yang didasarkan atas kebebasan. Asas saling menghormati kepentingan bersama dan asas ini merupakan sarana kontrol sosial. Nah, mengenai konsep demokrasi dalam pendidikan, The Way juga berpendapat bahwa dalam proses belajar, siswa itu harus diberikan kebebasan mengeluarkan pendapatnya. Siswa harus aktif dan tidak hanya menerima pengetahuan yang diberikan oleh guru. Begitu pula guru. Guru juga harus menciptakan suasana agar siswa ini senantiasa merasa haus akan pengetahuan. Nah, karena pendidikan ini merupakan proses masyarakat dan banyak terdapat macam masyarakat, maka suatu kriteria untuk kritik dan pembangunan pendidikan mengandung cita-cita utama dan istimewa. Nah, masyarakat yang demikian ini harus memiliki semacam pendidikan yang memberikan interest perorangan kepada individu dalam hubungan kemasyarakatan dan mempunyai pemikiran yang menjamin perubahan-perubahan sosial di dasar. Nah, itulah bagaimana pemikiran Dewey tentang pendidikan. Bahkan di dalam filsafatnya John Dewey ini disebutkan adanya eksperimental kontinum atau rangkaian kesatuan pengalaman. Yaitu bahwa proses pendidikan yang semula dari pengalaman ini bagaimana menuju ide tentang kebiasaan, habit, dan diri atau self kepada hubungan antara pengetahuan dan kesadaran dan kembali lagi ke pengalaman tersebut memiliki dua aspek. Dua aspek kesadaran, pengetahuan, dan kesadaran. Dua aspek penting untuk pendidikan yaitu hubungan kelanjutan individu dan masyarakat serta hubungan kelanjutan pikiran dan benda. Nah, kurang lebih ada 3 sumbangan pemikiran Dewey dalam pendidikan ini. Pertama, Dewey ini melahirkan konsep baru tentang kesosialan pendidikan. Di sini dijelaskan bahwa pendidikan itu memiliki fungsi sosial yang dinyatakan oleh Plato di dalam bukunya Republik. Dan selanjutnya oleh banyak penulis itu disebutkan sebagai teori pendidikan yang umum. Tetapi Dewey lebih dari itu bahwa pendidikan adalah instrumen potensial, tidak hanya sekedar untuk konservasi masyarakat, melainkan juga untuk pembaharuannya. Nah, ini ternyata menjadi doktrin yang akhirnya diakui sebagai demokrasi, di mana Dewey memperoleh kredit yang tinggi dalam hal ini. Nah, ini 3 sumbangan pemikiran Dewey. Yang pertama, melahirkan konsep baru tentang kesosialan pendidikan. Nah, pendidikan itu menurut Dewey itu punya fungsi sosial. Nah, itu ya. Yang kedua,
Dewey itu memberikan bentuk baru terhadap konsep keberpusatan pada anak. Dalam hal ini pemikiran Dewey berdasarkan pada landasan-landasan filosofis sehingga lebih kuat jika dibandingkan dengan para pendahulunya. Demikian pula pada sebuah penelitiannya tentang anak menjadi lebih meyakinkan dengan dukungan pendekatan keilmuan dan tidak terkesan sentimental. Yang ketiga, proyek dan problem solving yang mekar dari central concept The Way tentang pengalaman itu telah diterima sebagai bagian dalam teknik pembelajaran di kelas. Meskipun bukan sebagai pencetus, namun The Way ini membangunnya sebagai alat pembelajaran yang lebih sempurna dengan memberi kerangka teoritik dan berbasis eksperimen. Nah, ini dengan demikian The Way lah yang telah membawa orang menjadi tertarik untuk menerapkannya dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari di sekolah. Termasuk digalakannya kegiatan berlatih menggunakan intelijensi dalam rangka penemuan. Nah, dengan ketiga penekanan dalam pendidikan tersebut telah memberikan udara segar terhadap konsep pendidikan sebagai suatu proses sosial yang terkait erat dengan kehidupan masyarakat secara luas di luar sekolah. Dan sebaliknya, hal ini juga memberikan kontribusi terhadap peningkatan kehidupan masyarakat di sekolah dan hubungan antara guru dan pengajaran. Nah, dari penjelasan ini di atas mengenai pendapat The Way tentang pragmatisme yang dikenal juga dengan istilah introminisme dapat diberikan kritik terhadap pemikiran The Way tersebut. Nah, kritiknya apa saja terhadap pemikiran The Way? Pertama, instrumentalisme. The Way berpendapat bahwa berpikir sebagai alat untuk memecahkan masalah. Ini menurut The Way. Dengan demikian, maka ia mengesampingkan penelitian ilmu murni yang secara langsung berkaitan dengan kehidupan konkret. Dalam filsafat ilmu, intromisme adalah pandangan bahwa sebuah teori ilmiah merupakan alat yang berguna dalam memahami dunia. Nah, sebuah konsep atau teori harus dievaluasi oleh seberapa efektif menjelaskan dan memprediksi fenomena. Nah, posisi instrumentalisme dikemukakan oleh berpendapat Thomas Kuhn di dalam The Structure of Scientific Revolution berpendapat bahwa pemecahan masalah ini sebagai komponen kunci dari praktek ilmiah. Nah, dengan penekanan pada kebenaran atau realitas ini berkurang. Karena ia memberikan contoh tentang bagaimana konsepsi yang luas kita tentang realitas telah berubah. Nah, selanjutnya, ya, kritik terhadap pemikiran Dewey. Yang kedua, eksperimentalisme. Kita menguji kebenaran suatu proposisi itu dengan melakukan percobaan. Dengan demikian, maka tidak ada kebenaran yang pasti dan dapat dijadikan pedoman di dalam bertindak. Misalnya, suatu undang-undang itu terus-menerus diuji. Lantas, kapan masyarakat bisa menjadikan undang-undang itu sebagai pedoman untuk bertindak? Gitu. Nah, pendek kata, dalam hidup bermasyarakat, kita memerlukan kebenaran yang ditetapkan, bukan terus-menerus diuji. Seperti menurut The Way. Yang ketiga, kritik terhadap pemikiran Dewey di dalam pendidikan. Dewey menawarkan pendidikan formal yang berdasarkan minat anak-anak dan pelajaran yang diberikan itu hendaknya disesuaikan dengan minat anak-anak. Nah, dengan pandangan yang demikian, maka pelajaran yang berlangsung di sekolah tidak difokuskan karena minat setiap anak itu berbeda-beda. Demikian juga dengan pelajaran-pelajaran pokok yang harusnya diajarkan kepada anak-anak tidak dapat diterapkan dengan baik. Nah, ini kritik yang ketiga terhadap pemikiran Dewi di dalam pendidikan. Menurut Dewi cukup saja dengan minat anak-anak, tetapi ya harus ada juga kritiknya itu ya harus ada pelajaran-pelajaran pokok yang harus diajarkan kepada anak. Nah, gitu ya. Yang keempat, bagaimana kritik terhadap pemikiran Dewey di dalam segi moral.
Nah, penolakan The Way terhadap gagasan adanya final end berdasarkan finalis kodrat manusia dan sebagai gantinya ia menekankan peran ends in view, membuat teorinya itu jatuh pada masalah infinite regress, tidak adanya pandangan yang secara logis memberi pembenaran akhir bagi proses pendengaran. Karena adanya final end yang berlaku universal ditolak dan yang ada adalah serangkaian ends in view, maka pembenaran terhadap ends in view tidak pernah dilakukan secara definitif. Akibatnya, tidak ada tolak ukur yang tegas untuk menilai tindakan itu baik atau tidak. Nah, ini kritik terhadap pandangan pemikiran Dewey tentang moral. Gitu. Nah, itulah pembahasan kita tentang teori aliran filsafat yang berkaitan dengan STM. Teori yang keempat itu teori tentang pragmatisme dan experientialism. Nah, untuk pembahasan selanjutnya tentang apa nih? Konsep teori eksistensialisme yang kelima, insya Allah kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pertemuan kali ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kita tutup bersama dengan ucap hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kifaratul majlis subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.